Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal ulama wal kurama nakhusu khosso bizikri. Yang mulia, yang kami taati dan kami ta'zimi pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan beserta seluruh majelis keluarga Pondok Pesantren Sidogiri. Semoga beliau semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberi karunia panjang umur. Segenap pengurus lembaga Amil Zakat Sidogiri, segenap pengurus Basnas RI, nakhusu Bapak Kiai Haji Nur Ahmad dan segenap jajarannya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat dan takzim dari kami, segenap pengurus Pusat Ikatan Alumni Santri Sidogiri, segenap pengurus lembaga Amil Zakat dari berbagai cabang, serta para relawan yang juga hadir dan turut berpartisipasi dalam melakukan penggalangan dana untuk saudara-saudara kita di Palestina, dan juga para hadirin, para hadirat sekalian. Mohon maaf, agak kaget sebenarnya karena tiba-tiba diminta untuk memberikan sambutan. Tapi alhamdulillah, saya punya sedikit tulisan yang akan diterbitkan di media Pondok Pesantren Sidogiri. Kok kebetulan sekali dan tulisannya selesai tadi pagi. Dan kebetulan dari koordinator suruh ngangkat tema tentang Palestina. Ini bentuk kepedulian Sidogiri, kapasitas apa yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan empati dan simpati terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Ngangkat senjata ya nggak mungkin, karena kita santri ya gerak batin. Tapi di samping gerak batin, Sidogiri punya lembaga Amil Zakat, ya gerak badan sekalian mengumpulkan dana. Sidogiri punya media, ya medianya membicarakan tentang Palestina. Dan hal apapun yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan simpati dan empati kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan bismillah. Palestina, Gaza membara, Israel melakukan genosida, bombardir rudal tanpa ampun menghujam bahkan kepada anak-anak dan wanita, termasuk rumah sakit, masjid dan juga gereja. Kejahatan perang yang nyata, pelanggaran HAM Israel dikecam dunia. Tapi tidak semua, malah kebanyakan negara Arab diam saja. Hanya sebagian kecil yang tegas membela. Ada apa? Mengapa negara-negara Islam di sekeliling Palestina tidak menunjukkan kemarahan, padahal mereka memiliki kekuatan yang memadai untuk melawan? Entahlah, mungkin mereka dalam bayang ketakutan, takut dengan akibat dan resiko untuk negerinya jika ikut campur tangan. Terlalu memikirkan resiko akan membuat seseorang kehilangan keberanian. Begitulah yang pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib katakan. Ada benarnya jika dibilang Palestina itu sebenarnya merdeka, sedangkan negara-negara Islamlah yang terjajah. Negara-negara Islam kehilangan keberanian, wibawa dan marwah. Bahkan untuk sekadar menyatakan sikap masih berhati-hati memilih kata yang digubah. Negara-negara Arab itu jelas menang banyak dalam jumlah, tapi tetap saja Israel semena-mena menginjak-injak Palestina tanpa rasa takut dan bersalah. Kita benar-benar seperti buih yang melimpah namun lemah. Kita berada dalam titik nadir rapuhnya ukhuwah.
Sepertinya kita menganggap Muslim Gaza bukan siapa-siapa, masalah mereka bukan masalah kita. Begitupun sebaliknya, kita sudah merasa cukup hanya dengan cara bersimpati tanpa aksi apa-apa. Kalaupun ada, maksimal dalam bentuk donasi dan penggalangan dana, bentuk pembelaan dan keberpihakan minimalis sekadarnya, aksi yang tidak memiliki resiko besar pada diri dan negeri kita. Jangan sampai kita mati rasa. Umat Islam ibarat satu tubuh yang ketika satu bagian sakit maka yang lain ikut merasakannya. Aksi minimalis kita memang masih kurang, tapi masih mending jika dibanding orang yang mengaku Muslim tapi tidak peduli, bahkan nyinyir pada apa yang dialami oleh Palestina. Orang seperti itu sangat patut dipertanyakan keimanannya. Sedikit kami sebagai sekretaris di pengurus pusat Ikatan Alumni Santri Sidogiri, kapasitas yang bisa dilakukan oleh IASS kalau disebutkan sebagai bentuk simpati kepada Palestina waktu itu adalah gerak batin. Ada istilah lokal di Sidogiri, gerak batin. Kalau di luar namanya istighosah atau doa bersama. Ini yang bisa kita lakukan, monggo kita doakan bareng-bareng saudara kita di Palestina. Tapi ternyata sepertinya gerak batin saja itu masih belum cukup. Ya, potensi kita bisa dikatakan luar biasa. Yang terdata alumni Sidogiri itu 30 ribuan. Tapi jumlah sebenarnya jauh lebih banyak dari itu. Karena tidak semuanya bisa verbal, urusan data, terutama mereka yang sepuh-sepuh dan udah gaptek. Sehingga potensi besar jaringan Sidogiri ini bukan sekadar untuk doa, bagaimana sekalian kita punya lembaga amil zakat Sidogiri, sekalian dilakukan penggalangan dana. Alhamdulillah, gerak batin serentak dilakukan di 32 titik seluruh Indonesia dan jaringan Ikatan Alumni Santri Sidogiri di luar negeri. Ada Malaysia, kemudian Saudi, kemudian juga ada Yaman dan juga ada Mesir. Itu gerak batin serentak pada tanggal 26 Oktober kemarin malam Jumat. Dan pada kegiatan gerak batin tersebut juga dilaksanakan serentak penggalangan dana di hari H acara. Kepada mereka yang hadir itu, kalau di jumlah kita tidak bisa menjumlahkan mereka yang hadir berapa, karena acara itu tidak eksklusif hanya untuk alumni Sidogiri, tapi dibuka untuk umum, wali santri, masyarakat, simpatisan dan para Sidogirian. Kita ajak bareng-bareng untuk berdoa bersama, karena doa silahul mukmin itu yang diajarkan oleh Nabi kita. Sekaligus di situ aksi nyata, monggo hadir gerak batin, baca hizib Nasr 11 kali untuk saudara-saudara kita di Palestina, sekalian penggalangan dana di tempat. Alhamdulillah di malam itu saja tembus 200 juta dari titik-titik tempat pelaksanaan gerak batin. Antusiasme yang luar biasa dari para alumni, wali santri, masyarakat dan simpatisan Pondok Pesantren Sidogiri. Dan penggalangan dana tidak berhenti di acara tersebut. Antusiasme teman-teman alumni dan juga masyarakat untuk terus menambah jumlah dana dan donasi untuk saudara Palestina terus berjalan. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Ustadz Baihaqi tadi, sampai saat ini pun bahkan di injury time tadi itu masih ada yang nyumbang, dan ini tetap akan dilanjutkan dan tetap tidak akan dihentikan. Jadi terus mengalir, karena memang di bawah, terutama di lapangan, di masyarakat sempat terbentuk semacam opini seperti tadi, karena ada muncul statement dari beberapa tokoh nasional yang mengatakan bahwa segala bentuk bantuan model apapun ke Palestina itu masih diragukan dalam tanda kutip nyampenya, benar-benar nyampe atau tepat sasaran atau tidak kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tapi mungkin barangkali ya Las Sidogiri kemudian juga dengan Basnas lah, label Sidogirinya ini dan Basnasnya ini yang memberikan kepercayaan kepada masyarakat, ya, jaminan keamanan dan jaminan nyampe, garansi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan.
Sehingga di tataran bawah pun kemudian banyak organisasi-organisasi masyarakat, kemudian jaringan alumni-alumni dari pesantren lain, ada pesantren Lirboyo, pesantren Ploso, Sarang, dan juga ormas-ormas juga ikut bantu, ada dari Banser, ada juga dari teman-teman Ansor yang ikut melakukan penggalangan dana dan kemudian penyalurannya via Las Sidogiri. Jadi dikumpulkan di sini karena mereka mendapatkan semacam kepercayaan dan jaminan, wah ini kalau Sidogiri gak mungkin macam-macam, apalagi ini sudah collab dengan Basnas. Di situ juga animo masyarakat ternyata juga sangat tinggi. Ini mungkin ya saya mewakili dari donatur ya sebagai pengurus Pusat Ikatan Alumni Santri Sidogiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih kepada pengurus LAS dan juga Basnas. Bantuan-bantuan dari para relawan, dari para donatur ini merupakan amanah, dan amanah ini alhamdulillah ada fasilitator yang bisa menyampaikan kepada orang-orang berhak, para orang-orang yang berhak, para mustahik, saudara-saudara kita yang membutuhkan di sana. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.